Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Etika Bisnis akan mempresentasikan tentang etika perilaku kontribusi para filsuf dengan anggota yang pertama yaitu Friskla Aulia NIM 085, yang kedua Gilvansa Fazrin NIM 108, yang ketiga Sintani Hidayatun NIM 131, Duria Melinda NIM 130, Gendis Renandia Putri NIM 134, Yasinta Aswari NIM 139, dan Yohana Rizky NIM 148. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Friska. Baik, sebelum kita menuju kasus yang akan dibahas, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai etika dan kode etik. Sesuai dengan Encyclopedia of Philosophy, mendefinisikan etika dalam 3 cara, yaitu 1. Pola umum atau cara hidup, 2. Seperangkat aturan, perilaku atau kode etik, dan 3. Pertanyaan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Moralitas dan kode etik didefinisikan dalam Encyclopedia of Philosophy yang mengandung 4 karakteristik. 1. Keyakinan tentang sifat manusia. 2. Keyakinan tentang cita-cita, tentang apa yang baik atau yang diinginkan atau layak untuk mengejar kepentingan diri sendiri. 3. Aturan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan 4. Yang terakhir, motif yang cenderung membuat kita memilih jalan yang benar atau salah. Oke, selanjutnya ada perbedaan etika bisnis dan hukum. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Berbeda dengan hukum, di mana sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam berhubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum. Jadi mengingat hukum ini diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika. Dan sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang objektif, tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Jadi keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagaimana pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial, bahkan dalam perkembangan etika semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum, yaitu untuk mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum. Next. Untuk kasusnya yaitu pembayaran teroris. Alex McAdam, mantan CEO dari Athletic Shoes, diminta untuk bergabung dalam Board of Consolidated Mines International Incorporated. Alex menjabat 2 perusahaan, namun seperti diketahui CMI merupakan langkah besar untuk Alex. CMI didirikan dengan nama United Mines Company pada periode 1870-an oleh Lembaga Perkeretaapian Terkemuka Amerika dan berubah menjadi CMI Incorporation pada tahun 1985. Perusahaan yang mengoperasikan tambang di Amerika Tengah dan wilayah atau bagian utara Amerika Selatan ini mendapat $4,5 miliar dan mempekerjakan sekitar 25 orang di seluruh dunia pada tahun 2004. Alex melakukan studi kelayakan sendiri dalam memutuskan apakah akan menerima kursi dewan. Hasilnya ada 2 isu yang ingin dia bawa ke Cameron Dery, CEO dari CMI. Satu hal yang menyangkut tuduhan praktik bisnis yang dipertanyakan, dan isu lainnya terkait ketidakstabilan politik di beberapa negara Amerika Latin. Dalam pertemuannya, Cameron terang-terangan berbicara tentang sejarah perusahaan dan pers buruk yang sering diterima. Tuduhan seperti menyuap pejabat pemerintah dan menggunakan koneksi politik ketika
politik kita untuk melarang serikat kerja berpartisipasi dalam menggulingkan pemerintah Amerika Latin, memanfaatkan karyawan untuk mencemari lingkungan, dan memfasilitasi impor kokain ke Amerika Serikat. Tidak ada satupun yang pernah terbukti di pengadilan. Bahkan Cameron sudah berhasil menggugat media yang menerbitkan cerita-cerita yang tidak terbukti. Selanjutnya yaitu adapun lingkungan politik. Tidak ada pemerintahan yang efektif di banyak negara di lokasi tempat Cameron beroperasi. Bahkan para militer sering mengoperasikan daerah pedesaan lokasi perusahaan mengoperasikan tambang CMI. Hal ini adalah organisasi yang sangat buruk. Para militer memiliki pasukan berani mati mereka sendiri. Para militer telah terlibat dalam pembantaian, penculikan, dan penyiksaan terhadap puluhan ribu warga Amerika Latin, sebagian besar dari mereka petani dan buruh, serta serikat buruh dan sayap kiri tokoh publik. Para militer tidak mengganggu operasi CMI dikarenakan perusahaan sudah membayar mereka. Pembayaran yang dibuat adalah untuk sebuah perlindungan. Apabila tidak membayar, maka akan membahayakan personel dan properti. Meskipun Alex menyebutnya sebagai pemerasan, akan tetapi Cameron menegaskan bahwa hal itu dicatat sebagai layanan keamanan dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai, tanpa menyimpan faktur untuk mendukung pembayaran. Cameron menyatakan bahwa terdapat masalah tambahan. Pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan United People Liberation Front menjadi organisasi teroris dan penasihat hukum luar atau eksternal yang menyarankan untuk berhenti membuat pembayaran. Namun demikian, apabila berhenti, takut apa yang mungkin terjadi kepada karyawannya. Cameron juga menyatakan bahwa ia tidak ingin mendukung perdagangan narkoba dan terorisme, tetapi perlu tambang untuk tetap terbuka. Cameron mengatakan bahwa jika Alex bergabung dengan Dewan, hal pertama dalam agenda bulan depan adalah membahas pembayaran tersebut. Ia ingin bahwa menjadi Dewan harus menyetujui terus pembayaran dalam rangka menjamin keselamatan karyawan dan operasi Amerika Latin. Soal pertama, haruskah Alex bergabung dengan Dewan Direksi CMI? Jawabannya, bisnis merupakan perdagangan yang bertujuan khusus memperoleh keuntungan. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Di dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan-tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh dengan pencapaian suatu tujuan, sehingga bisnis menjadi tidak etis kalau perolehan untung dimutlakkan dan moral dikesampingkan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi penggerakan motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Dari hal tersebut, sebaiknya Alex dapat memilih untuk bergabung dengan Dewan Direksi CMI agar dapat menjaga etik perusahaan dan dengan bergabung akan dapat memberikan keputusan-keputusan bisnis atau pandangan berdasarkan norma-norma aturan yang telah disepakati dan harus dilandasi berdasarkan kaedah profesional bagi seorang direksi dalam mengambil keputusan. Dengan menjadi salah satu seorang direksi, Alex sebagai pemimpin puncak akan dapat mengambil kebijakan atau tindakan tegas yang perlu diambil karena kebiasaan memberi sejumlah uang kepada United People's Liberation Front dalam konteks bisnis. Melakukan hal ini menjadi budaya kerja organisasi. Perusahaan semaksimal mungkin harus dapat menghilangkan persepsi negatif ini karena dengan kebijakan yang melanggar etika seperti ini akan menghancurkan perusahaan dan diperlukan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk memperbaiki hal tersebut. Next. Untuk soal yang kedua, yaitu jika Alex bergabung, haruskah mendukung untuk terus melakukan pembayaran? Menghadapi kasus yang mana manajemen ingin terus melakukan pembayaran,
jika pembayaran tidak dilakukan, itu bisa mengakibatkan kerugian dan mengancam bagi karyawan. Alex yang telah bergabung sebagai anggota Dewan Direksi dapat mengotorisasi pembayaran atau menghentikan semua pembayaran di masa mendatang. Atau bisa juga untuk menutup tambang. Langkah yang harus diambil Alex adalah harus melakukan analisis dampak stakeholder untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan. Dengan terus melakukan pembayaran tersebut, ataukah mengikuti etika bisnis dari keprofesionalismenya. Next. Soal ketiga, apalagi pilihan yang tersedia untuk Alex. Pilihan yang tersedia bagi Alex dari kasus tersebut apabila tidak ada hal yang dapat dilakukan atau perkembangan keselamatan perusahaan dan karyawan terancam sehingga menghambat kinerja perusahaan dikarenakan masalah pembayaran kepada pihak UPLF sudah dihentikan dan respon dari pihak keamanan yang berkewajiban pemerintah AS sendiri tidak dapat menjamin fasilitas keamanan perusahaan dan karyawan di dalamnya. Perusahaan mungkin bisa membuat divisi keamanan tersendiri demi keselamatan karyawan dan memindahkan kantor pusat yang ada. Daripada membayar teroris yang membuat perusahaan melanggar hukum, lebih baik membentuk keamanan sendiri. Jadi hal tersebut dapat diambil 3 opsi dari yang dapat dilakukan. Yang pertama, melaporkan hal tersebut kepada pemerintah tentang masalah yang dihadapi selama ini. Yang kedua, membentuk tim pengamanan sendiri. Yang ketiga, bila terus mengancam keselamatan karyawan, bisa memindahkan kantor dan melakukan pekerjaan tambang dengan pekerjaan yang harus tetap dijaga oleh pihak keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.